Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sore, Pak. Mitra, minta Ya, tolong Bapak. Pak, Ya, yang Bapak. hadir siapa saja? Saya Bapak izin melaporkan bahwa hari ini sudah hadir 27 partisipan, Pak. Dikurangi humas sekitar 5 orang, berarti ada 22 media, Pak. Ini saya lihat juga dari teman-teman Antara, El Sinta, kemudian dari Tribun News, Kompas.com juga ada, Pak. Izin, Pak. Ada beberapa TV juga, Pak. Ada ya, ya udah. Ya baiklah rekan-rekan sekalian. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore hari ini karena nih kemarin saya baru saja menyelesaikan rapat dengan beberapa instansi terkait dalam rangka kesiapan untuk eh, pengamanan dan juga kelancaran angkutan Natal dengan Tahun Baru. Jadi saya juga ingin mohon partisipasi dan bantuan rekan-rekan sekalian karena ada beberapa kebijakan polisi yang mau kita lakukan dan kita harapkan masyarakat jauh-jauh hari sudah harus tahu apa yang mau kita kerjakan saat kita melakukan penanganan untuk angkutan Natal dengan Tahun Baru. Kemudian yang kedua juga mungkin saya akan menyinggung sedikit menyangkut masalah off-roading dengan overdimensi yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian dan kemarin kita juga baru saja melaksanakan kegiatan dengan beberapa media terkait apa yang sudah kita kerjakan dan juga kemudian berikutnya yang mau kita kerjakan terkait masalah konsistensi kita untuk off-roading overdimensi. Yang pertama sekali saya akan menyampaikan sharing kepada rekan-rekan sekalian terkait penanganan untuk yang angkutan Natal dengan Tahun Baru nanti. Ya ini saya sampaikan sharing kepada teman-teman media. Jadi dari bagian tempatnya Bu Ati, dari Litbang Litbang. telah melakukan satu survei terhadap bagaimana persepsi atau prediksi untuk kecenderungan masyarakat nanti melaksanakan perjalanan. Dari jumlah responden sekitar sampelnya 1.634, itu memang sebagian besar mengatakan tidak mudik ya. Sangat bersyukur kita, artinya masyarakat kita sudah tahu tidak mudik karena pasti yang pertama mungkin waktu, yang kedua mungkin menyangkut masalah COVID-19. Mudah-mudahan karena masyarakat semakin sadar bahwa saat sekarang ini memang tidak saatnya atau kurang tepat kalau melakukan perjalanan, karena pemerintah juga sering kampanye bahwa perjalanan atau kemudian libur itu dari perjalanan keluar kota, pulangnya banyak yang terpapar. Dan mudah-mudahan sebagian besar dari 73% responden yang menjawab tidak mudik karena memang memahami bahayanya atau kemudian sadarnya bahwa kalau perjalanan riskan sekali terhadap COVID-19. Namun demikian juga potensi yang melakukan perjalanan masih ada sekitar 27%. Kemudian yang paling banyak tujuannya adalah ke kampung halaman. Jadi kembali ke rumah orang tua masing-masing mungkin silaturahmi. Next slide. Dan masih dari hasil survei juga, dari teman-teman Litbang melihat bahwa untuk asal tujuan, asal keberangkatan masyarakat yang mudik yang paling banyak memang di sekitar aglomerasi Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, yang paling banyak melakukan perjalanan. Kemudian yang paling tujuan perjalanan paling banyak biasanya memang sama setiap tahun juga adalah ke Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, berikutnya Jawa Barat. Ini dari hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman dari Litbang. Next slide. Kemudian walaupun memang dari sisi waktu, kemudian momentum tidak sama Lebaran, tahun lalu maksudnya, kalau kita mungkin mau di apple to apple kan mungkin Natal tahun baru sekarang ya mungkin sama dengan Natal tahun baru yang lalu. Kita juga tetap melaksanakan rapat koordinasi dan komunikasi beberapa instansi dalam rangka mendukung untuk kegiatan angkutan Lebaran ini. Ya sama dengan TNI, kemudian ada Basarnas, Polri dan sebagainya. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, terutama menyangkut masalah cuaca kan memang sangat ekstrim. Kemarin baru saja di beberapa daerah juga curah hujan tinggi, kemudian ada beberapa sungai yang naik ke permukaan sehingga ada beberapa jalan provinsi dan jalan nasional yang sempat beberapa jam tidak bisa dilalui karena banjir. Jadi kemarin juga dari BNPB, kemudian dari
dari ESDM, kemudian dari BMKG menyampaikan terhadap potensi-potensi terutama dari BMKG. Dan kemudian kita semuanya juga mendengarkan untuk mengantisipasi apa yang harus kita siapkan pada saat angkutan Natal dengan tahun baru nanti. Jadi artinya kegiatan untuk penanganan dan juga pengamanan melibatkan beberapa institusi pemerintah, kesiapannya untuk mendukung ini semuanya, terutama kepolisian tentunya. Next slide. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini adalah gambaran terakhir sesuai dengan perubahan waktu yang telah diumumkan juga oleh pemerintah bahwa liburnya kan memang dikurangi. Jadi liburnya nanti itu kita akan dari mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 27. Kemudian berikutnya libur yang kedua adalah tanggal 31 sampai dengan tanggal 3. Jadi kita memprediksi semua dari terutama kepolisian, kemudian perhubungan, jasa marga, BPJT, kemudian juga dari yang lain, memprediksi itu puncak arus mudiknya itu terjadi 2 kali. Mudik untuk yang fase pertama libur 4 hari, diperkirakan antara tanggal 23-24, itu puncak mudik pertama. Dan kemudian puncak baliknya juga untuk yang libur fase pertama itu tanggal 27. Kemudian berikutnya, yang libur kedua, tanggal 31 untuk libur tahun baru, kalau tadi libur Natal, itu puncaknya antara tanggal 30 dengan tanggal 31. Nanti masyarakat juga banyak yang melakukan perjalanan yang libur kedua ini. Kemudian puncak kembalinya adalah tanggal 3, hari Minggunya. Nah, dengan melihat waktu yang seperti ini, jadi kemarin memang menjadi pembahasan kita, apakah akan tetap dilakukan pembatasan kendaraan barang seperti Natal tahun baru atau Lebaran tahun 2019 yang lalu. Akhirnya kami memutuskan dengan kepolisian, dengan jasa marga dan juga dengan PU Bina Marga, pembatasan tetap dilakukan, namun demikian tidak dengan menggunakan peraturan menteri, namun hanya dengan surat edaran. Tetap sifatnya adalah pelarangan, namun demikian surat edaran. Artinya dari sisi legalitasnya mungkin lebih tinggi peraturan menteri. Jadi itu mungkin harus dilaksanakan. Tapi kalau surat edaran sekedar mungkin barangkali himbauan, namun demikian di dalam pelaksananya nanti itu kepolisian dan juga dengan perhubungan nanti, baik termasuk kepolisian di daerah maupun dari dinas perhubungan, itu akan melihat kepada kondisi situasional yang ada di lapangan. Namun demikian, secara SDM dan juga metodenya dan polanya, kami akan menyiapkan. Jadi nanti ada rencana pembatasan kendaraan barang, itu untuk tanggal, nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan. Jadi ada rencana pembatasan kendaraan barang, namun sifatnya hanya dengan menggunakan surat edaran. Jadi artinya ini nanti akan kita laksanakan dengan melihat situasi. Kemudian dengan pola waktu seperti ini, ya sebetulnya sangat membantu kepada para petugas di lapangan, karena potensi mudik yang dibandingkan dengan kalau kemarin 11 hari mungkin akan lebih berkurang seperti ini. Apalagi saat sekarang ini kita tahu bahwa ada yang mengatakan bahwa sekarang ini adalah gelombang ketiga, ada yang mengatakan gelombang kedua. Saat sekarang ini beberapa kota juga dalam keadaan cukup banyak yang terpapar COVID-19. Jadi mudah-mudahan ini juga akan mengurangi niat masyarakat untuk melakukan perjalanan. Next slide. Ini para rekan-rekan sekalian, jadi kami ada rencana melakukan pembatasan operasional mobil barang pada masa angkutan Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021 dengan skemanya seperti ini. Jadi kalau tadi kami sampaikan prediksi arus mudik itu tanggal 23 dengan 24 Desember, kemudian tanggal 30 dengan 31 Desember. Kemudian prediksi puncak arus balik tanggal 27 Desember dan juga tanggal 3 Januari 2021 untuk yang libur tahun baru. Dengan demikian, sesuai dengan hasil kesepakatan kemarin, walaupun dari pelaku usaha, Organda dan Aptindo memang menghendaki tidak usah dilakukan pembatasan untuk di jalan tol. Namun karena memang ini melihat bahwa ada potensi perjalanan sesuai dengan hasil dari Litbang tadi,
Artinya kesepakatan kita hanya dengan menggunakan surat edaran dengan pembatasan operasional mobil barang arah yang keluar Jabodetabek. Jadi kami tidak seperti Lebaran kemarin. Jadi yang dibatasi hanya untuk yang jalan tol dari Jabodetabek saja, yang ke arah Cikampek. Rencananya tanggal 23 Desember itu jam 00.00 sampai dengan 24 Desember jam 24.00. Ini yang ke arah Cirebon ya, yang ke arah Cirebon. Kemudian mudik kedua itu tanggal 30 pembatasannya tanggal 30 Desember jamnya juga 00 sampai dengan 31 Desember jamnya 24.00. Kemudian untuk arah masuk ke Jabodetabek atau kembalinya itu biasanya setelah masyarakat akan kembali ke Jakarta, kita juga melakukan pembatasan, terutama di jalan tol yang saya katakan tadi dari Palimanan sampai dengan ke Jakarta. Yaitu dari tanggal 27 Desember jam 00 juga sampai dengan 28 Desember jam 08.00. Kemudian untuk yang libur tahun barunya yang kembali kita antisipasi dengan pembatasan tanggal 2 Januari jam 12.00 sampai dengan 4 Januari 08.00. Kemudian pembatasan pada jalan tol Jakarta Cikampek dengan Palimanan. Jadi tidak masif seperti kemarin di beberapa jalan tol yang lain. Kita hanya konsentrasi di Jakarta sampai dengan Palimanan saja. Dan nanti untuk kembalinya itu biasanya kepolisian sudah protapnya. Pada saat kembalinya sebetulnya di Jawa Tengah, dari mulai Semarang, Kalikangkung, kemudian di Adiwarna Tegal, kemudian di Brebes Barat, Brebes Timur, itu sebagian sudah kita keluarkan. Dan nanti sebagai titik penyekatan terakhir itu di gate Palimanan 4. Jadi setelah Palimanan 4, kalau kembalinya ke Jakarta di jalur B, itu untuk yang kendaraan truk, ya next slide, yang sumbu 3 ke atas dan sebagainya sudah tidak boleh lagi melalui jalan itu. Namun ini sifatnya sangat situasional tergantung dengan kebutuhan, dan nanti yang akan memberikan komando atau kemudian akan memimpin untuk pembatasan kendaraan barang ini, kita serahkan semuanya kepada Korlantas Polri. Jadi ini pembatasan yang dibatasi nanti mobil barang sumbu 3 ke atas, kemudian kereta tempelan atau gandengan, kemudian mobil barang yang mengangkut ya, ada tanah, pasir, kemudian batu, bahan tambang dan juga bahan bangunan. Kemudian yang tetap boleh melanjutkan perjalanan menggunakan jalan tol adalah yang sebelah kanan itu biasanya adalah untuk yang sembako, ada beras, tepung dan sebagainya. Teknisnya nanti mungkin biasanya polisian dengan perhubungan sudah biasa melaksanakan ini. Jadi biasanya walaupun mungkin barangkali cukup banyak kendaraan yang lewat, itu kita sudah tahu mana yang harus kita keluarkan atau yang harus boleh melanjutkan perjalanan di jalan tol. Next slide. Kemudian para peserta sekalian, sesuai dengan hasil rapat kemarin, kita ada beberapa kesimpulan yang akan menjadi pedoman guidance kita semuanya. Yang pertama adalah pihak pemerintah melalui beberapa kementerian lembaga akan meningkatkan pengawasan operasional travel gelap. Karena memang setiap ada libur-libur panjang seperti ini, pasti akan banyak masyarakat yang mempunyai mobil-mobil, terutama Luxio, Grand Max itu, kemudian Elep, yang sebetulnya bukan peruntukannya, itu pasti digunakan, banyak digunakan untuk kepentingan mengangkut penumpang dengan menggunakan aplikasi. Jadi nanti kita akan bersama kepolisian, kemarin sudah sepakat, ini akan kita awasi dengan ketat, dan saya menghimbau kepada masyarakat yang memang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum, ya kita harapkan menggunakan bus yang sesuai dengan peruntukan, dalam arti mungkin menggunakan bus yang ada izinnya. Karena kalau menggunakan travel gelap seperti ini, kalau kecelakaan tunggal, itu tidak terjamin asuransinya. Kemudian berikutnya kesepakatan yang lain adalah peningkatan pengamanan ruas jalan dan rest area di tol Trans Sumatera. Jadi kemarin ada informasi dari dari Kadisu Lampung dan juga yang di Palembang, bahwa untuk rest area di sekitar dari mulai Bakauni sampai dengan Palembang, itu ada sekitar 17 kalau nggak salah, belum semuanya beroperasi penuh. Dan kemudian untuk karakter rest area di sekitar Sumatera
agak rawan terhadap kriminalitas. Jadi kemarin diharapkan kepolisian akan meningkatkan pengawasan dan pengamanan rest area yang di sekitar Sumatera, dan juga mungkin patrolinya mungkin akan lebih cepat, akan lebih sering dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kriminal dari korban-korban masyarakat yang mungkin akan melaksanakan perjalanan dari Jawa ke arah Palembang, kemudian Padang, Jambi, dan sekitarnya. Kemudian kesepakatan berikutnya adalah antisipasi bencana berdasarkan perkiraan curah hujan tinggi Desember sampai dengan akhir Februari. Jadi kemarin dari yang narasumber menyampaikan bahwa untuk curah hujan tinggi itu sampai dengan sekitar bulan Februari. Jadi dari BMKG sudah menyampaikan, dan kemudian nanti diharapkan dari pihak PUPR akan menempatkan kendaraan alat beratnya kalau terjadi jalan longsor, dan kemudian kepolisian termasuk perhubungan akan mengantisipasi kalau ada banjir, menyiapkan jalur-jalur alternatif. Kemudian berikutnya mensiagakan kendaraan alat berat untuk disaster relief unit pada lokasi rawan bencana nanti oleh PUPR. Kemudian PUPR memastikan kesiapan, kemantapan infrastruktur baik jalan tol dan juga non tol. Namun pada prinsipnya dari PUPR kemarin Pak Dijen PU Bina Marga menyampaikan kesiapannya untuk jalan tol, jalan nasional maupun jalan alternatif yang akan dilalui masyarakat perjalanan dari Jakarta sampai dengan ke Jawa Tengah terutama. Next slide. Kemudian ini ada prediksi, kalau tadi prediksi berdasarkan data dari responden yang menggunakan aplikasi, menggunakan online, penelitian, dan kemudian ini yang dilakukan penghitungan oleh teman-teman dari Jasa Marga, menyangkut masalah potensi nanti untuk perjalanan yang akan dilakukan menggunakan jalan tol. Dan kita membandingkan antara prediksi tahun 2020 dengan tahun 2019. Untuk mudik pertama itu sudah ada angkanya. Kalau Nataru tahun yang lalu itu sekitar 835.000. Kemudian prediksi kita untuk tahun 2020 842. Ada peningkatan tapi hanya 15%. Kemudian mudik yang kedua juga peningkatan sekitar 15%. Kemudian yang kembalinya peningkatan berkisar, jadi rata-rata peningkatan mudiknya baik pada libur yang Natal maupun libur yang tahun baru berkisar antara 15 sampai dengan 18% kenaikannya. Kemudian untuk angkutan penyeberangan juga kenaikannya berkisar antara 6% untuk penumpang, roda 2 sekitar 2%, dan roda 4 4% dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian ini saya kira yang bawah tidak usah, lanjut. Kemudian kita menyiapkan, walaupun memang tidak begitu banyak yang melakukan perjalanan, namun demikian kami dengan operator-operator angkutan bus sudah sepakat bahwa ini adalah kendaraan bus yang disiapkan, yang nanti akan siap untuk melayani masyarakat kalau terjadi lonjakan cukup banyak. Jadi busnya sekitar 50.000, kemudian kapalnya juga 218 unit. Ini untuk kapal saya berarti adalah kapal penyeberangan. Dan nanti untuk bus maupun kapal ini sudah kita akan lakukan ram check, baik nanti yang dilakukan di terminal atau di dermaga, atau kemudian yang dilakukan juga sesuai dengan arahan Pak Menteri adalah ram check yang dilakukan di tempat-tempat pariwisata. Next slide. Kemudian secara khusus kami menyampaikan, karena biasanya saat Natal Tahun Baru itu cukup ramai, ini saya expose saja bagaimana kesiapan perhubungan darat untuk mendukung potensi meningkatnya kegiatan aktivitas masyarakat, mobilitas masyarakat dari Pulau Mosir ke Sumatera atau sebaliknya. Jadi di tahun 2020 ini akhir kami sudah akan meresmikan atau akan menyiapkan 5 kapal yang siap nanti melayani, yaitu kapal Ihan Batak, kemudian Sumut 1, Sumut 2 ini sudah existing, kemudian Toba 1 yang baru kita resmikan, kemudian berikutnya adalah Pora-Pora, kemudian berikutnya juga yang mau kita resmikan lagi adalah nanti ada 2 kapal bus air. Jadi tanggal 20 kita akan peluncuran 3 kapal. 3 kapal, 1 kapal 200 GT, yang 2 lagi adalah kapal yang bus air. Jadi nanti kapal yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat,
selain kapal yang existing itu ada 5. Dan kemudian selain kapal ini kita juga menyiapkan ada 4 dermaga yang dari 13 dermaga yang mau kita selesaikan di tahun 2020. Jadi dermaga ini sudah akan kita selesaikan sekarang, yaitu kapal dermaga di Ajibata, kemudian Ambarita, kemudian dermaga Tigaras, dan dermaga Simanindo. Yang lainnya masih dalam masa konstruksi, tapi tahun 2021 akan kita selesaikan. Jadi artinya mungkin aspek keselamatan, kenyamanan, kemudian pelayanan kita juga dan kehadiran pemerintah di Danau Toba ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lanjut. Kemudian ini ada beberapa skenario yang akan dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan kemarin dipaparkan juga di Komisi 5 DPR. Kalau kontraflow pasti akan dilakukan, biasanya dari KM 47 sampai dengan KM 60. Kemudian rest area, kemarin juga disampaikan rest area ini pasti akan terjadi bludak ya. Artinya banyak masyarakat akan beristirahat walaupun kapasitas oleh jasa marga rest area karena memang masa pandemi ini dibatasi. Namun demikian pengawasan memang kemarin diharapkan akan semakin ketat sehingga kalau sudah mencapai batas kapasitas maksimal dengan protokol COVID, itu kita harapkan masyarakat bisa tidak istirahat atau kemudian akan melaksanakan kegiatan katakan sholat atau kemudian makan, kemudian ke toilet, itu bisa menggunakan atau keluar sebentar ke kota-kota karena biasanya rest area itu juga tidak begitu jauh, bisa keluar ke kota-kota mungkin kalau sekitar Subang, kemudian berikutnya ke Cirebon, kemudian Brebes dan sebagainya. Jadi artinya pemerintah mengharapkan kerjasama dengan pihak masyarakat. Kalau rest area nanti kemudian sudah ditutup karena kapasitas sudah penuh, ya kita menghimbau kepada masyarakat untuk istirahat atau menggunakan aktivitas itu tidak di rest area jalan tol, tapi kemudian rest area yang ada di kota-kota yang terdekat. Kemudian one way saya kira mungkin kecil sekali kemungkinan dilaksanakan, namun demikian kepolisian sudah siap juga kalau kemudian akan sampai ke skema one way. Kemudian terus saja. Kami juga di tahun 2021 ini, pada saat Natal tahun baru 2021 dan kemudian Natal tahun 2020, kami akan menyiapkan beberapa jembatan timbang sebagai rest area yang representatif. Ada 4 yaitu di jembatan timbang Aji Barang, kemudian di Gentong, Wanarja Cilacap, di Tanjung Brebes dan di Subah. Jadi ada 5 ya. Subah itu ada di Batang. 5 jembatan timbang ini nanti akan kami upgrade, akan saya tutup dulu sementara jembatan timbangnya, dan kita siapkan rest area bagi kepentingan masyarakat untuk istirahat, makan minum gratis nanti dari kita, walaupun hanya sekedar super mie. Kemudian biasanya oleh para kepala jembatan timbang disiapkan juga untuk tempat pijit, nginap, dan sebagainya, tergantung dengan nanti aktivitas masyarakat. Dan kita akan siapkan semuanya sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan ini akan terlayani. Terutama sekali juga menyangkut masalah aspek kesehatan, pasti akan juga kita lakukan pengecekan kesehatan di sana. Kemudian secara khusus rekan-rekan sekalian, hasil rapat kemarin juga bahwa semua kementerian lembaga yang nanti akan terlibat dalam rangka penanganan Natal tahun 2020 dan tahun baru tahun 2021 itu akan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Selain kepada petugasnya juga adalah mengedukasi, menghimbau kepada masyarakat. Jadi kemarin kesepakatan seperti Pertamina juga akan membagikan masker kepada masyarakat yang mungkin barangkali maskernya tidak sesuai sebagaimana arahan Pak Menteri, masker scuba kan tidak direkomended. Jadi mungkin akan kita bagikan nanti masker, termasuk juga dari kami juga akan membagikan masker gratis kepada masyarakat di beberapa titik yang mungkin nanti akan kami siapkan. Next slide. Dan berikutnya juga dari Dirjen Perhubungan Darat nanti akan menugaskan beberapa petugas-petugas selama libur itu ke beberapa tempat mendampingi kepolisian. Jadi kami adalah partisipasi bersama kepolisian, mendampingi kepolisian, membantu kepolisian. Yaitu nanti dari Cikatama sampai dengan Semarang, kemudian Kaliurip Utama sampai dengan Limbangan, kemudian Penjagaan sampai dengan Purwokerto. Itu adalah ruas jalannya, ruas jalurnya nanti akan ada petugas-petugas dari perhubungan. Mereka juga mobile, mereka juga stasioner, minimal untuk membantu masyarakat yang mungkin mengalami persoalan selama dalam perjalanan. Ada mobil mogok atau mungkin ada kemacetan dan sebagainya. Ada petugas-petugas kita yang nanti akan kita tempatkan
di jalur-jalur itu, termasuk Lampung Palembang dan sebagainya. Next slide. Kemudian para rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita mempelajari saat libur Natal tahun 2020 dan libur untuk tahun baru 2021, perjalanan itu akan dibagi menjadi dua, yaitu perjalanan untuk ke silaturahmi atau yang mudik tadi, dan berikutnya adalah yang ke tempat wisata. Biasanya wisata itu setelah tahun baru itu, mendekati tahun baru bersama keluarga. Jadi ini semuanya resikonya adalah kita akan dari kepolisian kemarin menyampaikan karena bersamaan dengan operasi Lilin 2020, jadi hampir semua tempat-tempat wisata nanti akan dilakukan pengamanan dan penanganan oleh kepolisian dan dibantu juga dengan oleh Pol PP biasanya, kemudian TNI dan juga dari Dinas Perhubungan. Next slide. Saya kira lanjut saja. Nah, kemudian untuk yang di penyeberangan, saya kira kemarin secara khusus juga kita sampaikan karena mengantisipasi, karena semenjak tahun 2020 kan penyeberangan kita sudah menggunakan etiketing, jadi berisi. Dengan menggunakan berisi atau kemudian e-wallet yang lain bisa membayar ke sana. Dan kemudian ini juga kita antisipasi karena pada saat libur Idul Adha kemarin, aplikasi itu shutdown. Jadi kita sudah menyiapkan kalau kemudian aplikasi berjalan bagus, tentunya mungkin tidak ada persoalan. Tapi kalau kemudian ada persoalan terkait masalah aplikasinya atau kemudian jaringannya tidak bagus, kita juga sudah menyiapkan contingency plan, manakala mungkin kita harus lakukan dengan menggunakan sistem kembali ke konvensional. Dan kemudian yang perlu diantisipasi untuk penyeberangan Merak Bakauheni karena memang cuaca, jadi kemarin dari pihak teman-teman untuk pertolongan dan sebagainya sudah kita akan menyiapkan personilnya terutama di penyeberangan-penyeberangan termasuk juga di Danau Toba tadi. Next slide. Dan yang terpenting, para peserta sekalian mungkin nanti menjadi isu bahwa selama kegiatan ini kita tetap pada prosedur protokol COVID-19. Jadi selain kepada para petugas juga mungkin adalah petugas yang memang sehat dan kemudian meyakinkan bahwa semua simpul, baik itu sarana dan prasarana, itu kita lakukan sebagaimana yang ada dalam surat edaran Pak Menteri Perhubungan terkait penanganannya. Disiapkan disinfektan, penyemprotan, kemudian hand sanitizer, kemudian bagi masyarakat yang melakukan perjalanan harus menggunakan masker, dan sebagainya. Jadi artinya ini kita harapkan karena ini masih berlanjut terus menyangkut masalah COVID, jadi nanti akan ada ketat sekali kita bagi masyarakat yang mungkin tidak protokol kesehatan. Jadi artinya para petugas ada tugas lain selain dalam rangka penanganan lalu lintas juga adalah dalam rangka mencegah terhadap penularan COVID-19. Saya kira ini saja rekan-rekan sekalian terhadap penanganan kita dan kesiapan pemerintah dalam rangka untuk libur di Natal tahun 2020 dan juga libur di tahun baru tahun 2021. Sementara ini dulu, nanti mungkin barangkali saya buka diskusi dulu dan kemudian untuk update terkait masalah overloading overdimensi mungkin tidak begitu banyak setelah. Saya silakan mungkin Pak Pitra yang jadi moderator. Ya Bapak, izin. Teman-teman izin menambahkan aja bahwa tadi terkait Natal dan Tahun Baru telah disampaikan kesiapan kita dalam menghadapi long weekend ini. Ini bukan berarti bahwa kita berharap nanti itu pergerakan akan ramai, namun bagaimanapun kita harus mengantisipasi bahwa jika terjadi lonjakan, tentunya kita juga tetap mengharapkan bahwa masyarakat juga dengan adanya kasus corona COVID yang masih tetap tinggi ini, masyarakat kami harapkan sih tetap tidak kemana-mana itu menjadi yang lebih baik. Untuk pertanyaan mungkin dari teman-teman ada yang mau melakukan pendalaman? Apakah ada yang ada raise hand? Atau udah paham semua ya? Mudah-mudahan udah paham semua karena tadi bahan udah kami share juga dan kayaknya sih sudah cukup jelas. Biasanya sih yang menjadi titik poin dari teman-teman ini biasanya soal pembatasan angkutan operasional mobil barang, kemudian arus mudik, arus balik, puncaknya kapan saja.
Apakah ada yang mau pendalaman atau sudah paham semua? Mudah-mudahan sudah paham semua ya. Pak Puji, kalau nggak ada berarti saya teruskan yang overloading over dimensi ya. Iya Pak, mungkin masih lagi Ya nulis Pak, juga mungkin Pak. silakan dilanjut dulu Pak. Iya. Ya udah, berikutnya saya bicara tapi nggak terlalu banyak ya terkait masalah overloading over dimensi. Mungkin saya nggak menggunakan slide deh, slide-nya nggak usah lah kali ya. Atau mana sih ada slide-nya? Atau Pak Rijal aja kali Pak Rijal. Odol, Siap Bapak. Pak Rijal aja. Nanti saya Siap. penekanan untuk yang di jalan tol sama yang di penyeberangan. Silakan Pak Rijal. Yuk, saya sebentar ya. Bentar. Baik Pak. Langsung kerja begini kita Pak. Baik teman-teman wartawan sekalian, terkait dengan penanganan over dimensi overloading, juga menindaklanjuti hasil kemarin kita melakukan webinar terkait masalah odol. Memang sudah ada beberapa masukan, tanggapan dari kawan-kawan asosiasi sekarang Pak Dirjen terhadap rencana kita akan kembali melaksanakan penertiban odol di jalan nasional jalan tol serta road to Indonesia bebas kendaraan odol di 1 Januari 2023. Dari beberapa narasumber, 4 narasumber setelah pembahas kemarin memang pada prinsipnya ada yang berkeberatan juga minta diundur 1 Januari 2025. Namun dari sebagian besar tetap berharap ini tetap dilanjutkan sampai Indonesia bisa mewujudkan bebas odol 1 Januari 2023. Beberapa kondisi disampaikan oleh kawan kemarin, terutama terkait adanya penertiban Pak kecemburuan terhadap truk-truk tanah ataupun yang ada di jalan tol yang belum ditertibkan. Ternyata truk ini, angkutan truk tanah ini juga akhirnya membuat iri angkutan-angkutan lainnya seperti angkutan pupuk. Angkutan pupuk akhirnya mereka lebih milih mengangkut tanah daripada mengangkut pupuk karena angkanya beda, nilainya beda, dan lebih menguntungkan karena beli odol. Oleh karena itu kemarin Pak Dirjen mereka meminta supaya truk-truk odol tanah yang ada di tol itu atau yang di daerah-daerah itu harus segera ditertibkan karena mereka mengambil alih truk-truk yang harusnya mengangkut sembako, mengangkut odol itu mengangkut tanah Pak, dan itu merugikan dari mereka semuanya. Karena angkutan air banyak pupuk yang tidak terangkut karena mereka beralih. Yang kedua adalah kekurangan truk itu ternyata dari Aprindo justru kelebihan truk karena 60% angkutan truknya kosong, anggur. Nah ini memang diharapkan Pak perlu dikaji kembali, kita perlu mengkaji dengan Aprindo, dengan kawan-kawan Presiden Perdagangan bagaimana supply chain itu bisa kita atur memanfaatkan truk-truk yang saat ini nganggur. Jadi kalimat adanya harus nambah 2.000 truk, 4.000 truk karena adanya efisiensi ataupun overloading itu bisa dikendalikan karena kita sesungguhnya sekarang kelebihan truk dalam pengangkutan karena masalah COVID dan memang agak lebih sesuai datanya Aprindo. Nah itu Pak yang ke depan ini memang kita dibutuhkan bagaimana menata kembali angkutan truk-truk tadi hingga yang 60% itu bisa kembali bisa dimanfaatkan untuk ngangkut barang-barang walaupun mungkin komoditinya akan beda. Cuma mungkin bisa dilakukan bagaimana mengolah yang 60% truk yang nganggur saat ini di Aprindo. Selanjutnya adalah masih masalah yang sama Pak terkait dengan bagaimana JBI menangkut dengan JBB, bersama dengan JBB. Usulannya adalah dihidupkan kembali jaringan lintas tadi Pak, jaringan lintas angkutan barang yang di jaringan tersebut standar dari dukung jalan sama, jalan dan jembatan sama. Hingga dalam posisi itu maka JBI akan bisa menaikkan dengan mendekati JBB. Ini akan lebih membantu kawan-kawan pengusaha karena selisih itu bisa mencukupi biaya operasional dari kendaraan tersebut. Nah ini juga perlu dukungan dari PUPR terhadap kondisi ini dan PUPR prinsipnya mendukung Pak untuk kondisi itu untuk menaikkan JBI daya dukung jalan di jaringan lintas angkutan barang. Artinya kalau begitu kita bicara jaringan lintas, tidak semua jalan akan disesuaikan, tapi yang memang menjadi lintas utama dari angkutan-angkutan barang dari tempat kuari atau pusat industri ke pusat perbelanjaan atau pusat ekspor impornya.
Selanjutnya yang menjadi masukan kawan-kawan lagi adalah terhadap kemudahan Pak. Jadi kawan-kawan daerah itu masih merasa sulit terhadap kendaraan sudah dinormalisasi. Mereka sudah normalisasi kendaraan, ternyata untuk mendapat suratnya itu agak berat, agak susah, dan mohon bantuan Direktur Jenderal Mendarat mereka untuk bagaimana yang sudah dinormalisasi itu, yang taat aturan itu bisa dibantu untuk segera mendapat suratnya Pak, seperti buku KIR dan lainnya terhadap kendaraan yang sudah dinormalisasi. Itu Pak yang mereka harapkan. Selanjutnya yang menarik lagi adalah terkait dengan, bentar Pak, agak lupa, terkait dengan perizinan tadi Pak, perizinan untuk angkutan barang tadi. Hal ini Pak mereka berharapkan kita tetap optimis Pak di dalam 1 Januari 2023, karena kalau kita tidak berubah Bapak di masa COVID ini, negara ASEAN lainnya mereka sudah patuh terhadap standar kelaikan angkutan, daya angkutnya, hingga tidak ada truk yang off-odol, mereka akan masuk ke Indonesia kalau kita tidak berubah. Sementara kita tidak bisa masuk ke negara-negara mereka. Itu juga menjadi pertimbangan utama kemarin, bagaimana kita bisa, walaupun dalam kondisi COVID, truk-truk kita bisa masuk ke ASEAN, di wilayah ASEAN, baik Thailand, Singapura, maupun Malaysia yang sangat berdekatan, Timur-Timur dan Papua. Ini menjadi target kita juga Pak, kenapa 1 Januari 2023 kawan-kawan, sebagian besar kemarin minta tetap ditargetkan di 1 Januari 2023, tidak mundur 1 Januari 2025. Kemarin juga kita berharapkan gitu loh, bahwa kelompok-kelompok yang hadir ini adalah kelompok yang melihat kecelakaan, bukan menonton, tapi merasa prihatin sampai kapan kita akan melihat kondisi seperti ini. Jadi kita mengharapkan juga kalau kemarin sebagai menjadi bersama kita untuk bagaimana mensosialisasikan masyarakat untuk tidak lagi menggunakan kendaraan-kendaraan yang odol. Itu Pak sebagian utama yang kondisi kemarin yang diharapkan dari kawan-kawan, dukungan dari kita Pak di dalam satu lagi tarif Pak, masalah tarif untuk berdasarkan komoditi. Mereka agak berat juga kalau perhitungan tarif sekarang untuk komoditi yang sama, hingga kalau tarifnya disesuaikan antara sembako seperti apa, bahan pokok seperti barang umum seperti apa, ini akan bisa menggairahkan mereka lagi untuk tetap untuk berusaha dan menghidupkan lagi pergerakan ekonomi, pergerakan angkutan barang di daerah. Itu Pak Dirjen beberapa hal yang kemarin disampaikan terkait dengan overdimensi overloading. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rijal. Jadi rekan-rekan sekalian, teman media, kemarin kita juga baru diundang oleh satu media untuk bicara juga menyangkut masalah overloading, overdimensi. Jadi Pak Menteri Perhubungan selalu menyampaikan kepada saya, beliau kan mulai tahun 2017, begitu saya masuk, beliau menyampaikan bahwa ini harus kita selesaikan. Walaupun memang timeline-nya tidak langsung serta-merta segera gitu, pasti ada tahapannya. Dan Pak Rijal, Direktur Prasarana sudah membuat blueprint sampai dengan tahun 2021 harusnya. Namun atas permintaan dan juga diskusi dengan beberapa asosiasi logistik, kita akan mencoba menyelesaikan walaupun mungkin ya secara bertahap sampai dengan tahun 2023 tadi sampaikan. Dan kemudian apa sih yang sudah dilakukan oleh Perhubungan dan juga penegak hukum yang lain? Pada prinsipnya memang kita lebih senang mengajak kepada para pelaku yang sampaikan Pak Rijal tadi untuk membuat satu ekosistem yang baru, sehingga nanti antara tarif logistik dengan jarak dan sebagainya itu akan ketemu harga yang normal. Tidak seperti sekarang mereka mungkin tarifnya banting-bantingan harga antara operator satu dengan yang lain, kemudian mereka mensikapi dengan overloading tadi gitu, nggak sehat. Dampaknya adalah kecelakaan dan juga kerusakan. Dan semuanya sudah komitmen kita, semua pemerintah sudah komitmen. Operator pun sebetulnya terwakili oleh Asosiasi Aprindo Organa sudah. Termasuk juga asosiasi logistik, ada 14 asosiasi, semen, kemudian minuman ringan, kemudian baja, pupuk dan sebagainya sudah sepakat juga, termasuk sawit juga sepakat. Namun demikian semuanya minta relaksasi toleransi sampai dengan tahun yang berbeda-beda, ada yang 2022, 2023, bahkan ada yang sampai dengan tahun 2025 minta toleransinya gitu. Tapi kemudian kita sudah menentukan 2023 dengan harapan para operator segera menormalisasi kendaraannya. Kemudian selama dalam perjalanan itu kita juga melakukan pengawasan dan penindakan dengan tegas kepada yang di luar toleransi. Artinya
kalau dijumpai di jembatan timbang, kita sekarang masih menerapkan toleransi angkutan itu 50%. Jadi kalau lebih 50%, katakan itu mungkin angkutan barangnya mengangkut persentase kelebihannya sampai dengan 100%, ya kita turunkan transfer muatan dan kemudian dihentikan dulu, tidak operasional dulu sampai dengan transfer dilakukan. Dan kemudian semua jembatan timbang sekarang hampir sudah melakukan demikian. Dan berikutnya kita juga akan melakukan satu tindakan yang sama supaya nanti mungkin ada kesamaan yang sampaikan Pak Rizal tadi, ada yang iri-iri dan sebagainya. Memang kalau kita mau melakukan tindakan secara masif, ya tidak mampu juga kita. Terlampau banyak dan di mana-mana mungkin barangkali cukup banyak juga pelanggaran off-roading over dimensi. Jadi mungkin saya kira yang disampaikan Pak Menteri, arahan beliau adalah kita coba ngambil penggal yang satu khusus saja, jalan tol. Dan kita udah mulai tahun kemarin, tapi kemudian terhenti gara-gara COVID. Nah berikutnya kita akan lakukan kembali penegakan hukum yang agak berbeda di jalan tol. Tidak hanya dengan penilangan saja, tapi juga akan transfer muatan. Jadi kalau nanti juga ada pelanggaran toleransi muatannya lebih dari 50%, akan kita alihkan kepada kendaraan yang lain. Kapan waktunya? Ya ini sedang dalam rangka sosialisasi dan kita harapkan sebelum pengamanan dan penanganan untuk yang angkutan Natal dengan Tahun Baru kita akan lakukan uji coba dulu. Dan nanti akan kita lakukan secara berkala dan kemudian rutin di tahun 2021. Minimal kalau tahun sekarang kita akan mencoba 1 minggu dulu kendaraan yang overloadingnya sampai dengan di atas 50% harus transfer muatannya kepada truk yang lain. Minimal kita pengalaman kurang lebihnya. Terus di mana tempatnya? Di rest area. Jadi kalau ada pelanggaran, truk masuk rest area, ditimbang di sana, kemudian setelah itu kalau ada pelanggaran di atas 50%, kita akan langsung telepon hubungi operator kendaraan logistiknya, pemilik logistiknya atau operator kendaraan truknya, silahkan dimuat atau diturunkan sebagian muat kendaraan yang lain. Sampai selesai, kemudian kalau sudah turunkan barangnya, baru mereka akan boleh melanjutkan perjalanan. Dan termasuk juga adalah untuk yang di penyeberangan, sama juga. Namun di penyeberangan mungkin akan lebih berhati-hati kita. Dan rencana kemarin mungkin penyeberangan sih bersamaan. Namun demikian kita coba nanti lihat minimal sekarang untuk melakukan sosialisasinya itu akan bersamaan antara penanganan di jalan tol dengan penanganan di penyeberangan Merak dengan Bakauheni. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian dan Pak Menteri juga mengarahkan kepada saya, prioritas memang beliau untuk melakukan edukasi, mengajak kepada operator untuk normalisasi. Jadi kami masih terus melakukan normalisasi di beberapa provinsi dan bersyukur juga beberapa provinsi, gubernur, Kapolda, bahkan ada Pangdam mendukung itu semuanya yang sudah kita lakukan di Makassar kemarin, kemudian di Kendari, Medan, Sumatera, Surabaya, dan sebagainya. Tapi ya terus menerus karena memang operator cukup banyak, mungkin kita lakukan secara berkala dan terus menerus dan kita harapkan itu akan kita lakukan terus. Kemudian terkait menyangkut masalah kendaraan truk yang tanah tadi atau dump truck, ya memang sekarang juga ada yang kita lihat dump truck itu kan banyak kan dimensinya tidak sesuai. Nah kalau mereka mempunyai uji berkala itu pasti bisa dipastikan, saya katakan uji berkalanya palsu. Makanya kita banyak kerjasama dengan kepolisian. Kalau dijumpai uji berkalanya palsu atau bukti lulus uji elektronik palsu, kita akan serahkan, tidak segan-segan serahkan kepada kepolisian. Dan nanti yang kena pelakunya adalah ya mungkin pihak operator kalau memang dia sudah tahu gitu kan. Kemudian juga pihak calonnya. Kemudian juga kami sedang melakukan penanganan dengan menggunakan menerapkan pasal 277, artinya bagi siapa saja yang melakukan penambahan dimensi kendaraan tidak sesuai dengan perizinan, itu akan dikenakan pidana. Dan sekarang ada 10 BPTD yang sedang melakukan uji coba untuk melakukan penindakan dengan pidana ini. Dan yang sudah ada di Pekanbaru, kemudian di Padang, kemudian kemarin di Semarang, itu rata-rata kepada karoserinya dan juga kepada pemilik truknya itu kena dendanya sampai dengan 15 juta, lumayan. Daripada kalau dengan tilang, dendanya cuma 150.000. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian. Kalau ada pertanyaan atau cukup jelas? Teman-teman, mungkin ada yang ingin memperdalam?
Jadi tadi sudah disampaikan mengenai ada dua perihal mengenai kesiapan kita menghadapi Nataru, kemudian yang kedua kita sampaikan juga mengenai rencana kita juga bebas odol, Indonesia bebas odol di 1 Januari 2023. Jadi ada dua materi yang bisa menjadi bahan tulisan teman-teman di akhir pekan ini. Biasanya akhir pekan ini sepi kegiatan nih. Mungkin ada teman-teman yang mau memperdalam untuk menjadi bahan tulisannya, ataukah sudah paham semua? Karena Izin Om Stanley, Fitra. Stanley Kompas tuh ya, biasanya suka nanya Iya, saya. iya. Izin Pak. ini Halo, juga dengar ada ya Mas semuanya? Jen, tumben. Ya, dengar Mas. Pak, izin terkait penjelasannya Pak soal masalah travel gelap Pak. Karena kemarin juga baru sempat ngobrol dengan IPOMI, mereka sangat keberatan, apalagi ini aku sebenarnya nggak tahu sistemnya seperti apa. Mereka sebenarnya ngerasa keberatan saat ada kecelakaan yang melibatkan travel gelap. Lalu travel gelap korbannya itu diberi santunan juga oleh jasara harja. Karena buat mereka itu nggak fair, karena mereka yang bayar premi, tapi travel gelap tidak membayar premi, perlakuannya sama gitu Pak. Udah. Ini harusnya yang jawab orang jasara aja nih. Ya, setahu saya gini Stanley, kalau travel gelap, penumpang itu kan nggak membayar iuran, ada iuran wajib, kemudian sumbangan wajib ya. Iuran wajib ya. Kalau penumpang kan kalau travel gelap nggak membayar iuran wajib. Kalau bus-bus yang komplain itu pasti membayar iuran wajib. Jadi sebetulnya kalau kendaraan itu terjadi kecelakaan tunggal sendiri gitu ya, nah penumpangnya itu nggak dapat santunan itu, setahu saya. Tapi kalau kemudian kecelakaan dengan yang lain, seperti kemarin, itu terbayar asuransinya gitu. Ya jadi memang kemarin juga dari Organda menyampaikan supaya untuk mengurangi niat masyarakat menggunakan travel gelap, kalau bisa pas kecelakaan tidak dibayar asuransinya gitu. Tapi memang ada beberapa kekhususan karena jasa raja memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi yang setahu saya itu, tapi nanti mungkin barangkali kalau pas acara lagi saya akan libatkan jasa raja yang menjawab sendiri. Siapa? Pak, lalu yang Gitu ya. Nataru nanti Pak, pengawasan terhadap travel gelap seperti apa Pak? Apa sasarannya terhadap Nah, yang tadi yang saya disebutkan sampaikan tuh Pak? tadi, jadi yang saya sampaikan tadi kemarin saya meminta di dalam rapat itu kita harapkan kepolisian akan bertindak tegas seperti waktu kemarin liburan Lebaran itu banyak juga yang ditilang, banyak juga yang dikandangin, tidak boleh beroperasi selama berapa hari gitu. Nah sama kira-kira supaya membuat jerah para pelaku travel gelap ini, karena bus kan cukup ini, kita busnya cukup banyak dan sekarang bus juga cukup bagus-bagus. Kalau lihat tarifnya juga saya kira nggak beda jauh. Cuman mungkin masyarakat barangkali karena memang diiming-iming atau kemudian sekarang dia bisa pick up-nya itu dari rumah, kalau mungkin barangkali mereka lebih lebih senang itu ya. Tapi nanti kepolisian rencana demikian. Mungkin nanti saya nggak tahu apakah ada operasi khusus kayak kemarin. Yang jelas sudah kita sampaikan dalam rapat dan nanti polisi akan memperketat terhadap operasi travel-travel gelap yang mungkin barangkali cukup banyak juga kemarin satu hari 2 kali kecelakaan itu Iya. di KM 778 dengan di Cilenyi kalau nggak salah. Demikian Stanley. Siapa? Terima kasih. Terima Dari kasih. teman-teman yang lain, mungkin biasanya ada di sini ada Mbak Dian atau Mas Puji, atau Mbak Umi. Apakah sudah cukup jelas? Fitra. Ya, Cukup ya. Fitra, sementara. Izin Bapak, jika memang sudah tidak ada lagi, artinya teman-teman mudah-mudahan ini kami mengharapkan sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas dan mungkin kita tutup aja Bapak. Ya, saya kira begitu Pak. Ya, ya Bapak. Izin Baik, jadi memang rekan sekalian. ya Pak. Silakan Pak Pitra. Yang nutup Pak Pitra atau saya? Bebas Pak, izin Pak. Boleh saya nanti siap Pak. Udah. Izin jadi teman-teman karena Pak Pitra. memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya harapkan juga memang ini teman-teman sudah cukup jelas, bahan-bahan juga tadi saya kira juga paparannya cukup jelas dari yang sudah dibagikan juga.
dengan harapan bahwa apa yang disampaikan sore ini bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan baik, terutama juga kondisi kita juga memang saat ini juga sangat spesial dengan adanya situasi pandemi ini. Akhir kata kami mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Budi, kemudian Pak Rizal Wasal dan juga teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.